Hai semuanya, kita hidup di era yang luar biasa. Di satu sisi, akses informasi tak pernah semudah ini. Seluruh pengetahuan umat manusia seolah ada dalam genggaman kita. Di sisi lain, hal ini menciptakan tantangan yang sama besarnya, banjir informasi. Setiap hari, kita dibombardir oleh notifikasi, email, unggahan media sosial, berita terbaru, dan pesan dari berbagai platform. Semua ini berebut satu sumber daya yang paling berharga dan terbatas, perhatian kita. Disinilah konsep kurasi perhatian menjadi sangat relevan. Mengkurasi perhatian bukan sekadar memblokir notifikasi atau membatasi waktu layar, melainkan sebuah seni dan strategi untuk secara sadar dan sengaja mengarahkan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar penting, bermakna, dan selaras dengan nilai-nilai kita. Ini adalah tentang mengambil kendali atas apa yang masuk ke dalam pikiran kita, dan pada akhirnya mengambil kendali atas kualitas hidup kita. Bayangkan otak kita sebagai sebuah wadah. Setiap informasi yang masuk, setiap notifikasi yang berdering, setiap unggahan yang kita lihat adalah tetesan air yang mengisi wadah itu. Jika kita tidak selektif, wadah itu akan dengan cepat penuh dengan air keruh, air yang tidak kita inginkan, yang tidak memberi manfaat. Kurasi perhatian adalah proses untuk memasang saringan di atas wadah itu. Hanya membiarkan air jernih yang kita butuhkan untuk hidup dan bertumbuh yang masuk. Proses ini dimulai dari kesadaran. Kita harus jujur pada diri sendiri. Di mana selama ini perhatian kita paling banyak dihabiskan? Apakah kita secara pasif menggulirkan lini masa media sosial tanpa tujuan selama berjam-jam? Apakah kita secara otomatis membuka setiap email yang masuk, bahkan yang tidak relevan? Mengakui pola-pola ini adalah langkah pertama yang krusial. Setelah itu, kita bisa mulai bertindak. Ada banyak strategi yang bisa kita terapkan untuk mulai mengkurasi perhatian kita. Salah satu yang paling efektif adalah dengan menciptakan batasan-batasan digital yang jelas. Ini bisa sesederhana mematikan notifikasi untuk aplikasi yang tidak esensial atau bahkan menghapus aplikasi-aplikasi yang paling sering mengganggu. Mungkin terdengar radikal, tapi coba bayangkan, apakah kita benar-benar butuh notifikasi setiap kali ada orang yang menyukai foto kita di Instagram? Tentu tidak. Hal-hal seperti itu seringkali hanya memberikan kepuasan sesaat, semacam dorongan dopamin instan yang justru membuat kita ketagihan dan semakin sulit untuk fokus. Dengan membatasi notifikasi, kita mengembalikan kendali ke tangan kita. Kita yang memutuskan kapan kita mau membuka aplikasi-aplikasi itu, bukan sebaliknya. Selain itu, kita bisa menetapkan waktu-waktu khusus untuk memeriksa email atau media sosial. Alih-alih merespon setiap pesan yang masuk, kita bisa menjadwalkan 15-20 menit di pagi hari dan sore hari untuk meninjau dan merespon semua yang penting. Di luar waktu itu, fokus kita bisa sepenuhnya dicurahkan pada pekerjaan, hobi, atau interaksi tatap muka. Lebih dari sekadar membatasi, kurasi perhatian juga berarti memilih secara aktif. Ini adalah tentang mengisi wadah perhatian kita dengan hal-hal yang positif dan membangun. Jika kita ingin menjadi lebih kreatif, kita bisa secara sengaja mengikuti akun-akun di media sosial yang menginspirasi, membaca buku tentang sejarah seni, atau mendengarkan podcast tentang inovasi. Jika kita ingin lebih tenang, kita bisa mengikuti akun-akun tentang mindfulness atau bergabung dengan komunitas yang mendukung praktik meditasi. Ini adalah kebalikan dari pasif. Kita tidak lagi menunggu konten datang, melainkan kita secara proaktif mencari dan mengonsumsi konten yang sesuai dengan tujuan dan identitas kita. Dengan cara ini, lingkungan digital kita tidak lagi menjadi distraksi, melainkan menjadi alat yang kuat untuk pertumbuhan diri. Selain di ranah digital, kurasi perhatian juga berlaku dalam kehidupan nyata. Pikirkan tentang siapa saja orang-orang yang paling sering kita ajak berinteraksi. Apakah mereka adalah orang-orang yang memotivasi dan mendukung kita? Ataukah mereka adalah orang-orang yang selalu mengeluh dan membawa energi negatif? Mengkurasi perhatian dalam konteks ini berarti memilih dengan bijak siapa yang kita izinkan berada di dalam lingkaran terdekat kita. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang, tapi kita bisa memilih siapa yang kita berikan waktu dan energi kita. Interaksi dengan orang-orang yang positif dan suportif dapat memberikan dorongan yang luar biasa bagi kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Sebaliknya, terlalu sering berinteraksi dengan orang-orang yang toksik dapat menguras energi dan membuat kita merasa lelah secara emosional. Inti dari kurasi perhatian adalah mengetahui prioritas kita. Sebelum kita bisa memutuskan apa yang harus kita fokuskan, kita harus tahu
Apa yang paling penting bagi kita? Ini memerlukan refleksi diri yang mendalam. Apa tujuan jangka panjang kita? Apa nilai-nilai yang paling kita junjung tinggi? Apakah itu keluarga, karir, kesehatan, atau pengembangan diri? Jika kita tidak memiliki peta jalan ini, kita akan mudah tersesat dan perhatian kita akan ditarik ke segala arah. Misalnya jika tujuan kita adalah untuk menyelesaikan sebuah proyek pribadi, kita harus berani menolak ajakan yang tidak relevan, membatasi waktu di media sosial, dan menciptakan ruang khusus untuk bekerja. Jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, setiap notifikasi dan setiap ajakan akan terasa sama pentingnya, dan kita akan terus merasa kewalahan. Mengkurasi perhatian juga berarti mengakui bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya. Kita tidak bisa membaca setiap berita, mengikuti setiap tren, atau menonton setiap film. Kita harus berani melewatkan banyak hal. Ada konsep yang disebut fear of missing out atau FOMO yang membuat kita merasa cemas jika tidak terus-menerus terhubung dan tahu apa yang sedang terjadi. Kurasi perhatian adalah obat penawar untuk FOMO. Ini adalah tentang menyadari bahwa yang terpenting bukanlah mengetahui segalanya, melainkan fokus pada apa yang paling penting bagi kita. Kita harus belajar untuk merasa nyaman dengan tidak tahu, dengan melewatkan beberapa hal, karena dengan begitu kita bisa benar-benar hadir untuk hal-hal yang kita pilih untuk fokus. Proses ini tidak mudah. Mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging seperti membuka ponsel setiap beberapa menit membutuhkan disiplin dan kesabaran. Kita akan gagal beberapa kali. Kita akan kembali tergoda untuk menggulirkan lini masa atau mencek notifikasi. Yang penting adalah tidak menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali. Kita bisa memulai dengan langkah-langkah kecil. Mungkin hari ini kita hanya mencoba mematikan notifikasi dari satu aplikasi. Minggu depan, kita mencoba untuk tidak menggunakan ponsel selama 1 jam sebelum tidur. Setiap langkah kecil ini akan membangun momentum dan membuat kita semakin terampil dalam mengkurasi perhatian kita. Pada akhirnya, kurasi perhatian adalah tentang menciptakan kehidupan yang disengaja. Ini adalah tentang berhenti menjadi reaktif terhadap dunia di sekitar kita dan mulai menjadi proaktif. Ini adalah tentang menyadari bahwa waktu dan perhatian kita adalah aset yang paling berharga dan kita berhak untuk menginvestasikannya dengan bijak. Ketika kita berhasil mengkurasi perhatian kita, kita akan menemukan bahwa kita memiliki lebih banyak energi, lebih banyak fokus, dan lebih banyak ruang mental untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kita tidak lagi merasa lelah dan kewalahan oleh banjir informasi, melainkan kita merasa tenang dan mampu untuk menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Kurasi perhatian bukan hanya sebuah tren atau trik produktivitas, melainkan sebuah gaya hidup yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan kehadiran. Kita tidak lagi sekedar menanggapi apa yang datang, melainkan secara aktif membentuk realitas kita sendiri, satu fokus pada satu waktu.